Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat pastel yang berlapis-lapis. Sebelumnya kita udah pernah buat menggunakan margarin putih. Nah, kali ini kita buat pakai margarin biasa dengan isian manis dan segar. Ini rasanya mewah, bahan-bahannya sederhana. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita buat isian terlebih dahulu. Siapkan apel sebanyak 500 gram. Ini beratnya sebelum dipotong-potong ya. Pilih apel yang crunchy dan tidak terlalu berair. Contohnya kayak apel Malang, apel hijau, Granny Smith, dan lain-lain. Kita kupas dulu kulit apelnya. Nah, di sini aku pakai pisau tajam Neo Blade dari Stain Cookware. Satu set pisau berwarna baby blue. Ini pisau berkualitas terdiri dari 4 pisau sesuai kebutuhan dan 1 gunting. Nah, ini tuh udah dilengkapi talenan juga plus pengasah pisau khusus. Setelah apelnya dikupas, kita bersihkan dulu. Buang bagian tengah dan bijinya. Kemudian kita potong-potong kotak kecil. Aku potong kira-kira dengan ukuran kayak gini. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dipotong-potong, siap langsung digunakan. Siapkan wajan di atas kompor. Set di api sedang. Masukkan 1-2 sendok makan margarin atau mentega. Aku gunakan sebanyak 20 gram. Kita biarkan margarin meleleh. Aku pakai wajan dari Stain Cookware. Coatingnya dari granit kualitas Jerman. Bebas dari PFOA. Aman buat bayi juga ya. Kalau udah nggak berbuih, udah tenang dan meleleh, masukkan apel yang udah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula palem. Kalau gula palem nggak ada, bisa diganti pakai gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam. Dan setengah sendok teh bubuk kayu manis. Kalau udah masuk semua, kita aduk-aduk, biarkan sampai mengeluarkan aroma apel dan cukup berair. Tapi jangan sampai kelamaan ya, karena kalau kelamaan apelnya jadi nggak crunchy lagi. Kira-kira kalau udah kayak gini, ini udah mulai harum dan cukup berair. Ambil 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam wajan dan aduk rata, campurkan dengan apel. Biarkan sampai mengental. Kalau udah mengental, kira-kira seperti ini. Angkat dan sisihkan, biarkan dingin baru siap untuk dijadikan isian. Sekarang kita bikin adonan kulitnya. Kita akan bikin adonan bahan A. Masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan 15 gram gula halus. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Tuangkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur. Aduk menggunakan tangan bersih hingga berbulir-bulir. Sambil kita tambahkan 110-120 ml air dingin atau air es. Airnya ini jangan langsung dituangkan sekaligus, sambil langsung aja kita campur rata menggunakan tangan bersih dan uleni sampai membentuk adonan yang menyatu. Tambahkan lagi airnya jika dirasa kurang, tapi jangan sampai kelembekan ya. Kita uleni sekitar 3-5 menit sampai membentuk adonan.
seperti ini. Bungkus menggunakan plastik atau wrap. Kemudian kita biarkan adonan rileks. Biarkan selama sekitar 60 menit. Selanjutnya kita akan membuat adonan bahan B. Masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang dan tambahkan 80 gram margarin. Kalau ada margarin atau mentega putih itu juga boleh digunakan ya, hasilnya akan lebih bagus. Campurkan terigu dengan margarin menggunakan tangan yang bersih hingga menyatu membentuk adonan. Awalnya memang agak susah. Terus aja kita campurkan, nanti dia bakalan menyatu dan memadat. Kira-kira menjadi seperti ini udah menyatu dengan baik, mirip kayak adonan cookies. Kemudian adonan ini kita bungkus dengan plastik atau wrap dan kita sisihkan juga sampai siap untuk digunakan. Setelah 60 menit, ambil adonan A dan adonan B. Kita eksekusi dulu adonan A-nya. Bagi adonan A menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang beratnya sekitar 60-62 gram. Ambil satu bagian adonan A. Kemudian bulatkan. Satukan bagian ujungnya. Rapikan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan A habis. Setelah selesai dibulatkan, tutup kain bersih atau wrap supaya tidak kering. Selanjutnya ambil adonan B, bagi adonan menjadi 8 bagian juga. Kalau ditimbang beratnya sekitar 26 gram. Ambil satu adonan dan bulatkan. Seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonan B habis. Nah, ini dia adonan B juga udah selesai dibagi dan dibulatkan. Kita beri tutup juga supaya tidak kering. Sekarang kita ambil salah satu adonan A. Kita akan mengisi adonan A dengan adonan B. Letakkan bagian atas di bawah. Pipihkan adonan A. Tekan-tekan seperti ini. Bagian pinggir kita tipiskan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan adonan B di atasnya. Tutup dan kunci bagian atasnya. Cubit-cubit supaya rapat dan rapikan sebentar. Lakukan sampai selesai. Nah, ini setelah semua adonan A diisi dengan adonan B, kemudian kita ambil satu adonan yang udah diisi, letakkan bagian atas di bawah, sehingga yang mulus itu ada di bawah ya. Dan selanjutnya kita gilas adonan seperti ini. Gilas sampai tipis. Kira-kira aku segini udah cukup ya. Kemudian kita gulung dari atas ke bawah dengan arah diagonal atau miring, seperti ini. Kalau udah selesai digulung, kita gilas lagi adonannya dengan posisi seperti ini. Dan gilas memanjang, kita gilas tipis, supaya adonan B yang ada di dalam adonan A itu terdistribusi merata, jadi adonannya itu nggak mudah lepas ketika digoreng ya. Kemudian kita gulung sampai ke ujung. Gulung dengan rapat ya teman-teman. Ini juga membantu agar hasilnya padat, gak mudah lepas-lepas. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini udah dapat 8 buah gulungan adonan kulit. Selanjutnya masing-masing kita bagi adonan menjadi 2 bagian. Perkirakan sama rata. Iris menggunakan pisau yang tajam. Hasilnya jadi seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini bisa dapat 16 buah kulit adonan. Ini bisa teman-teman simpan di dalam kulkas dalam wadah tertutup. Kapan aja kalau mau digunakan, tunggu suhu ruang, baru bisa dipakai. Ambil adonan kulit,
Bagian yang lapisannya terlihat kita letakkan di bawah. Pipihkan terlebih dahulu. Selanjutnya gilas. Ini jangan terlalu tipis ya gilasnya. Segini aku rasa udah cukup. Kemudian kita beri isian. Beri secukupnya isian, kira-kira 1 sendok makan. Satukan pinggirannya dan rapatkan. Pencet-pencet pinggirannya seperti ini. Selanjutnya kita pilin seperti memilin kulit pastel pada umumnya. Kita pencet, kemudian ditekuk, pencet, tekuk, dan seterusnya sampai selesai. Hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai dan semua adonan habis diberi isian. Nah, ini dia hasilnya. Aku dapat totalnya 16 pieces. Ini boleh kalau mau langsung digoreng, bisa juga kalau mau dijadikan stok frozen dalam kondisi seperti ini. Gak perlu digoreng setengah matang terlebih dahulu. Khawatir menyerap minyak berlebih ya teman-teman. Selanjutnya kita goreng di minyak panas di api sedang. Jangan pakai api kecil dan pastikan minyaknya itu udah benar-benar panas supaya kulitnya cepat kokoh, tidak cenderung berminyak, serta hal ini mencegah lapisan bocor. Goreng sampai kecoklatan matang merata. Kalau udah merata, angkat dan tiriskan. Ini siap untuk disajikan. Dan ini dia, pastel lapis isi apel udah jadi. Paling enak dimakan hangat-hangat. Ini cocok buat jadi ide jualan, siap-siap open order dari rumah. Kulitnya renyah, garing berlapis. Ini awet renyahnya ya teman-teman, tahan sampai besok itu masih renyah. Yang penting disimpan dalam wadah tertutup. Isian apelnya manis, asem, ini segar dan enak banget. Rasa isiannya tuh mewah, padahal bahannya sederhana aja. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.